Apa itu fairness? Fairness ialah prinsip kewajaran yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk penggelembungan, dana maupun ketidakwajaran lainnya. 5 hal penting prinsip fairness: 1. Komprehensif dan disiplin, 2. Fleksibilitas, 3. Terprediksi, 4. Kejujuran, dan 5. Informatif. Mari kita dengerin penjelasan dari anggota kelompok 3 yuk teman-teman. Komprehensif memiliki wawasan yang luas akan sesuatu dan melihatnya dari berbagai aspek sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara menyeluruh dan menyelesaikan dengan baik. Istilah komprehensif sendiri diambil dari kata bahasa Inggris atau disebut juga komprehensif yang memiliki arti lengkap, luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut juga KBBI, pengertian komprehensif itu ialah pertama, bersifat mampu menangkap atau disebut juga menerima dengan baik. Yang kedua, luas dan lengkap atau disebut juga tentang ruang lingkup atau isi. Yang ketiga, mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Komprehensif itu juga mempunyai contoh, yakni misalnya Rumah Sakit X memberikan pelayanan komprehensif kepada para pasiennya. Artinya komprehensif itu pada kalimat tersebut memberikan pelayanan yang menyeluruh mulai dari upaya preventif, kuratif, serta rehabilitatif bagi pasien. Disiplin. Sikap disiplin yaitu rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Disiplin bisa disebut juga sebagai sikap menghormati dan menilai peraturan tertulis yang sah, menegakkannya dan tidak menolak sanksi apabila terjadi dan penganggaran terhadap kewajiban dan wewenang yang diberikan. Macam-macam sikap disiplin. Yang pertama, macam-macam sikap disiplin. Disiplin waktu, yang kedua disiplin ilmu, yang ketiga disiplin pribadi, yang keempat disiplin sosial, yang kelima disiplin kebangsaan. Lalu contohnya disiplin di sekolah. Yang pertama, disiplin di sekolah, pergi ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan jadwal piket. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, duduk dengan benar dan rapi. Yang kelima, izin sebelum keluar kelas. Fleksibilitas pada korupsi artinya adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asset value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Tindak pidana korupsi bukan merupakan hal yang baru. Faktanya, banyak sekali tindakan-tindakan yang memang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Tanpa disadari, banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Contohnya, seperti prosedur pelayanan publik yang rumit sehingga membuat terjadinya penyuapan atau tindakan gratifikasi. Kesamaan pemahaman mengenai korupsi adalah salah satu hal yang paling penting dalam pemberantasan korupsi. Karena dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa secara tepat dan terarah. Edukasi tentang anti korupsi juga sangat penting sebagai bagian dari pencegahan korupsi. Mengambil kutipan dari Psychology, makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi. Budaya korupsi dipantau oleh sistem yang memadai. Jika sistem bekerja maksimal, maka korupsi tersebut berkurang. Upaya pencegahan dilakukan koordinasi dan supervisi pencegahan dilakukan oleh KPK, di mana KPK tersebut bekerjasama sama BPKB, di mananya meminta laporan instansi pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan KPK. KPK tersebut berkewajiban preventif terhadap instansi pelayanan publik. Bukan hanya preventif, mesti ditekankan, namun adanya perbaikan pada sistem tindakan anti korupsi menjadi lebih baik. Dilihat saja dari kajian filsafat ilmunya, banyak kekurangan dalam memberikan pengertian korupsi. Dalam segi rumusan, perbuatan
pidana korupsi tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dari segi filsafatnya, hukum pendekatan dilakukan lebih menonjol dari sisi pandang positif dibanding sudut pandang pragmatis dan legal realisme. Maka banyak aspek perbuatan korupsi yang dibenarkan, itulah alasannya korupsi tidak sepenuhnya dapat diatasi di Indonesia, karena sebagian besar sudah dirasuki oleh pelaku materialisme dan penghambat kekayaan dan materi. Terprediksi adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Hal penting dalam terprediksi: kejujuran. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Sistem dalam terprediksi. Sistem informatif. Sistem informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, sifat ini ciri khas dari kejujuran. Kejujuran apa sih? Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Beberapa ahli pendapat juga mengatakan bahwa jujur memiliki makna dan salah satunya kata dan perbuatan. Jujur merupakan salah satu nilai paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Nilai kejujuran perlu ditanamkan sejak awal dalam pembentukan karakter generasi bangsa Indonesia, seperti dalam proses belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan dan pembudayaan nilai-nilai karakter. Untuk mengukuhkan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dan jujur, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan pendidikan anti korupsi. Kejujuran merupakan nilai sikap yang harus dikembangkan dalam usaha mencegah terjadinya korupsi, menjadi salah satu nilai penting di antara 5 prinsip fairness lainnya. Kenapa kejujuran bisa mencegah korupsi? Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Orang dengan nilai kejujuran juga harus menolak ketidakjujuran. Dia harus berani menegur atau melaporkan tindak ketidakjujuran seperti korupsi atau tindakan kejahatan lainnya. Dampak apa yang terjadi apabila kejujuran tidak ditegakkan? Ketika tidak jujur, seseorang akan cenderung gugup, gelisah, dan stres. Semakin banyak kebohongan, maka semakin banyak stres yang didapat. Stres yang menumpuk dapat berakibat buruk bagi keadaan psikologis dan juga kesehatan, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak jujur akan memberi pengaruh buruk bagi seseorang. Kalian tahu gak sih apa alasan kejujuran harus ditegakkan dalam kondisi apapun? Kejujuran akan melahirkan kepercayaan antara satu orang dengan yang lainnya. Karena jujur ialah sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam beraktivitas, bersosialisasi, dan berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Sikap jujur juga menjauhkan rasa curiga hingga kekhawatiran akan rusaknya sebuah kepercayaan yang dibangun. Nilai-nilai apa aja sih yang terkandung dalam kejujuran? Nilai karakter yang terkandung dalam kejujuran ialah sikap dari seseorang untuk bertindak dengan sesungguhnya, apa adanya, tidak berbohong, tidak dibuat-buat, berbicara dan bertindak tidak dilebihkan atau dikurangkan. Kalian tahu gak sih, ada cara simpel tapi sangat berpengaruh untuk pencegahan korupsi dalam tingkat sekolah maupun dunia perkuliahan. Mau tahu gak apa? Jawabannya, mengadakan kantin kejujuran. Di Stikes RSPD Gatot Subroto, cara ini sudah diberlakukan di tepatnya di lantai 3 gedung keperawatan. Di kantin kejujuran ini berisikan makanan atau jajanan yang telah dibawa oleh mahasiswa itu sendiri.
Sistemnya dengan meletakkan makanan dagangannya, pembeli dapat memilih dan membayarnya sendiri dan menaruh uangnya atau hasil pembelian tersebut ke dalam kotak penyimpanan uang yang telah disediakan oleh penjual. Cara ini tidak terlalu efektif, namun dengan cara ini kita bisa melatih sedari diri kita kecil dengan sifat jujur yang kita punya. Kalian tahu gak sih gimana cara kita membentengi diri agar tidak melakukan korupsi? Yang pertama itu hidup sesuai kemampuan. Seringnya kita tidak merasa cukup dan tidak merasa jujur kepada diri sendiri. Lalu kita juga harus banyak bersyukur. Dengan kejujuran kita diajarkan dan dilatih untuk selalu bersyukur dengan apapun yang sudah kita peroleh dan kita dapatkan. Dengan kejujuran kita akan merasakan bahwa yang telah kita capai ialah hasil jerih payah dan hasil dari perjuangan kita dengan sikap jujur antar sesama dan dari lingkup sosial maupun lingkup apapun. Informatif ini adalah sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan dasar pengambilan keputusan. Ciri-ciri informatif itu informasi yang berupa fakta atau bersifat kejujuran dalam proses pengambilan keputusan. Contoh informatif, hukuman bagi koruptor di Indonesia terbilang paling sangat lemah. Bahkan, penegakan hukum dengan mudahnya disuap untuk meringankan proses hukuman. Bayangkan saja, koruptor ratusan miliar hanya mendekam di penjara selama 3 tahun saja. Pantas saja, korupsi di Indonesia semakin meningkat. Berbeda dengan pemerintahan Cina yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor sehingga tingkatan pidana hukuman di Cina sangat sedikit.